Selamat malam Legiters, biasanya selamat pagi ya. Selamat beristirahat semuanya. Malam ini Olive masih mengerjakan lapis legit untuk pesanan besok. Besok rencananya jam 8 akan dikirim ke hotel karena yang punya mau dibawa ke Jakarta jam 1 pagi. Oke, ikutin kegiatan Olive. Dua kaleng Untuk membuat lapis legit, adonan mentega atau butter tidak boleh dalam keadaan cair ya. Jadi harus setengah beku, langsung di mixer. Karena ini akan menyebabkan adonannya berminyak, basah dan kempes ya. Ini tips dari Olive. Ini Olive langsung bikin 2 adonan ya, karena memang sisa 2 loyang lagi. Lanjut kita melapis sampai selesai ya. Sebenarnya Olive udah penat ya malam ini, tapi yang namanya tanggung jawab harus selesaikan ya. Kirain siang tadi bisa dikerjakan, ternyata nggak bisa. Terus ini mau siap dikirim ya. Ini rencananya mau Olive kirim ke hotel buat tamunya, mau dibawa ke Jakarta hand carry. 2 ini full Wisman prawns, sedangkan yang ini full butter keju. Yang mau bisa juga pesan ke Olive ya, untuk dibawa oleh-oleh buat keluarga tercinta. Yang belum pernah coba lapis legit Olive ini, yuk dicobain ya. Olive janji banget kalian gak bakalan menyesal. Ya insya Allah ya, cocok gitu. Karena ada juga beberapa legiters yang trauma setelah membeli lapis legit Spaycook. Sekarang malah jadi suka dengan lapis legit Spaycook. Biar nggak bingung, ini juga ada pembedanya ya antara Wisman dan full butter. Sekarang kita ke hotel ya Legiters, kita mau antar lapis legitnya. Tadinya sih maunya pakai ojol ya, tapi karena hujan deras biasanya ojol nggak terima. Tapi ternyata di tengah perjalanan hujannya juga jadi mulai reda ya. Alhamdulillah lapis legitnya udah nyampe di hotel, tinggal diambil ntar sama pemiliknya ya. Sekarang kita pulang. Semoga mbaknya dan juga lapis legitnya selamat sampai di Jakarta ya, amin. Sekarang kita pulang ke rumah ya guys. Olive nggak tahu nih hari ini rencananya mau apa karena hujan terus ya. Oh iya, Olive baru ingat kemarin Olive ada beli tongkol. Nanti ikutin Olive ya. Lihat nanti Olive mau bikin apa untuk makan siang ini. Legiters, kita siang ini nggak kemana-mana ya, nggak ada acara karena memang udah hujan lebat seharian. Habis ngantar lapis legit, Olive juga mau masak dulu. Ini ada ikan, ini ada santan kelapa, ini ada daun kunyit, serai sama daun jeruk, dan juga ini adalah bumbu rendang. Ini bumbu rendangnya udah digerus halus, udah Olive kasih juga kerisik. Kerisik itu kelapa yang disangrai kemudian diulek ya sampai keluar minyaknya. Yuk, kalian bisa tebak nggak Olive mau bikin apa? Ya, kalau ada daun kunyit, ada bumbu rendang, ini pasti Olive mau bikin rendang. Tapi ini beda. Ini rendangnya rendang ikan ya. Boleh pakai ikan tuna, boleh pakai ikan tongkol. Mestinya sih tuna ya, biar lebih enak. Tapi ini karena di tuna lagi nggak ada ya, katanya nelayannya lagi susah cari ikan karena hujan terus badai ya. Jadi kita pakai tongkol aja. Ayo ikutin Olive ya, bikin rendang tongkol, nanti gimana rasanya. Pertama sekali kita kumis dulu bumbunya ya. Ini bumbu rendang ya. Olive kayaknya nggak perlu terangkan lagi, semua udah pada jago bikin rendang biasanya ya. Jadi ini ya versi Olive aja. Setelah itu udah keluar minyak, naik bau, masukkan daun kunyit, serai, daun jeruk, dan lengkuas. Aduk lagi ya sampai dia agak sedikit kering lah. Udah kering, baru kita tambahkan dengan santan cair ya. Ini santan cairnya agak sedikit kental ya. Jadi bukan kalau kita bikin rendang daging kan pakai santan kental, santan cair. Kalau ini cair tapi agak sedikit kental. Masukin ikannya
Ikannya udah direbus ya sebelumnya. Ini kan kalian lihat nih udah berminyak nih, udah kayak gini nih. Nah baru masukin ikannya. Kalau belum berminyak jangan masukin ikannya dulu ya. Tuh. Udah gitu kita masak aja ya, diamkan aja sebentar sampai kuahnya agak set gitu ya. Jadi kuahnya kental. Terakhir ini Olive masukkan potongan cabai ya, karena di rumah juga nggak suka cabai, biar bisa merasakan ada yang mau pedas, ada yang enggak, oke aja gitu. Sekarang kita bikin sayurnya ya. Olive lagi mau numis, ini numis biasa aja sih, sawi ya, mau numis sawi putih. Rendang tongkol kita udah siap. Makan siang kita sudah siap ya. Ini rendang tongkol, ini ada sayur sawi putih, ini sambal kueni, dan ini dessertnya nanti nanas nih manis ya. Selamat makan lagi terus. Makan dulu ya lagi terus. Ini kita cobain rendang tongkol gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada bedanya. Rasanya sama aja ya, seperti makan rendang biasa gitu. Seperti makan rendang jengkol, rendang kerang. Ya cuman ini dari ikan tongkol aja. Akhirnya Olive udah gak penasaran lagi ya guys. Ini gara-gara ngelihat ada masakan Padang di pesisir pantai, dagingnya itu diganti sama tongkol. Olive makan dulu, sore kita main ke Sungai Siak lagi ya. Ini sekarang Olive ada di 515 lagi. Ini tempat yang cukup bagus ya buat refreshing ya, daripada kita ke mall terus bosen. Minumannya Olive pesen taro, caramel latte, ice teh, dan ice tea leci ya. Makannya Olive biasa, pesen nasi goreng seafood karena memang enak ya, Olive suka. Ini ada pasta lagi dan ada dory salted egg lagi. Sama satu lagi singkong goreng favorit kita semua. Pasukannya sekarang nambah satu lagi, ada Pak Su tapi minus Mbak Pinky karena Mbak Pinky kan kerja ya Jakarta. Momen makan bersama ini ya, jalan-jalan nanti dikenang sama anak-anak nih. Sekarang aja saya udah banyak kehilangan momen sama anak saya yang perempuan ya, karena si Mbak sekarang udah kerja ya di Jakarta. Ya mungkin kalau mau ketemu nanti ya beberapa bulan sekali gitu kan. Nggak terasa banget ya, anak-anak cepat besar. Ini aja ntar ditinggal lagi sama yang nomor 2, yang nomor 3. Ya kita harus ikhlas menjalani hidup masing-masing, karena anak-anak juga udah punya dunia sendiri ya. Kadang-kadang saya merindukan juga sih momen waktu anak-anak masih pada balita ya. Rasanya waktu cepat sekali berlalu. Rasanya pengen kalau bisa balik lagi ke masa itu, balik. Jadi buat yang masih punya anak balita, nikmati waktu bersama anak-anak, karena waktunya cepat sekali. Toto udah bujang, udah gadis, Toto udah menikah, Toto udah punya cucu. Tuh tinggal kita sendirian ya. Seperti Olive ini sebenarnya anak saya ini jaraknya deket ya, setahun. Jadi umurnya 23, 22 dan 21. Jadi waktu kecil kalian bisa bayangin lah gimana mengurus anak ya. Mengurus anak kalau ke rumah sakit, satu sakit semua sakit. Terus kalau
berantakan di rumah tuh pasti semuanya berantakan. Pergi pagi sekolah, sekolahnya chaos, pagi-pagi tuh udah rame ya. Nah begitulah, tapi ya dinikmati ya. Alhamdulillah juga dulunya saya tidak begitu berat lah ya, karena ada mbak yang bantuin di rumah. Anak-anak punya suster, terus Pak Su juga lumayan membantu ya, kerjaan rumah segala macem lah. Jadi saya merasa ya tidak terlalu berat, alhamdulillah. Cuman dari kami pertama kali menikah yang saya pegang adalah makanan ya. Anak-anak tuh sampai sebesar ini makanan masih saya yang tangani. Jadi saya tidak lepas-lepas begitu aja. Mereka bisa kadang masak apa gitu ya. Cuma saya tetap mikirin menu anak-anak. Besok makan apa? Itu dari mereka sekolah kecil juga gitu. Menunya ini. Saya sibuknya tuh di situ aja gitu loh. Kebetulan dulu kan saya punya catering juga waktu masih di Balikpapan. Ya sibuknya tuh yang ngurusin yang makanan anak-anak itu, karena Pak Su pernah bilang kalau makanannya tercukupi komplit segala macam, insya Allah jarang sakit ya. Nah daya tahan tubuh anak tuh ya dari makanan itulah, karena aktivitas mereka banyak jadi makanannya harus diperhatikan. Saya juga ingat uang jajan anak-anak itu mungkin termasuk yang sedikit ya sampai SMA ya. Itu kalau nggak salah pada saat itu cuma 20.000 per hari ya. Itu SMA ya, waktu SD SMP lebih kurang dari itu juga, mungkin ada yang 10.000 sehari. Mungkin kalau dipikir-pikir nggak cukup ya, tapi ya tadi karena saya bawa bekal makan siang mereka, terus bawa snack mereka juga gitu, jadi kayaknya anak-anak tuh nggak jajan gitu loh, seperti teman-teman yang lain banyak jajan gitu. Jadi mereka karena makan bekal saya jadi jarang jajan. Waktu anak-anak SMA masih tinggal di Jakarta, saya kan sering ngobrol-ngobrol tuh sama wali murid juga. Nah itu pada bilang berapa sih uang jajan anak-anak gitu kan ya. Ya namanya mama lah ya, cerita-cerita gitu. Nah mungkin anak saya yang uang jajannya paling kecil kali ya 20. Saya ingat tiap hari saya ngasih 20 sampai 25.000 lah. Sedangkan teman-teman saya tuh pada ngasih 50.000, ada 80.000, sampai pada bilang emang cukup segitu bilang tuh. Tapi kan saya bilang saya bawa bekal anak-anak kan, jadi ya nggak ini. Sedangkan di Jakarta tahu sendiri lah ya uang jajannya, belum bobanya lagi kan anak-anak kalau makan boba, belum aktivitasnya sampai sore kan, kadang jam 5 jam 6 baru pulang, habis itu les lagi, itu kan banyak jajannya gitu ya. Oh iya, saya mau cerita, ada satu cerita lucu banget sampai sekarang pun saya masih terkenang ya. Jadi pernah waktu itu saya udah benar-benar repot sekali ya. Jadi saya tuh pagi tuh nggak sempet banget bikin apa-apa buat mereka untuk bekal ke sekolah. Akhirnya saya bawakanlah mereka nasi dan mie goreng mie instan itu ya bersama telur dadar. Nah kemudian anak saya nomor 1 itu pulang-pulang bilang gini, bunda tadi Pinky sempat mau nangis lihat ini katanya makanan Pinky. Kenapa? Saya bilang gitu, kok makanannya kayak sebegini sekali. Sampai segitunya lah saya, karena saya terbiasa menyiapkan menu anak saya tuh komplit gitu loh, komplit, ada buah, ada dessertnya apa gitu, bekal mereka sekolah. Tiba-tiba mungkin shock kali ya, hari itu bekalnya cuman nasi, indomie sama telur ceplok. Jadi saya juga cukup, oh berarti anak-anak ini mengingat gitu loh, mereka kayak excited setiap pergi sekolah tuh, setiap jam istirahat excited membuka bekalnya tuh apa. Nah, itu dari kecil tuh kayak gitu, terbiasa seperti itu. Jadi saran saya buat mamut-mamut yang masih punya balita-balita nih atau anak yang SD, SMP, SMA ya, buatkan bekalnya sebaik mungkin ya, kesukaan mereka. Belajar pelan-pelan ya, saya mengguru ya, bikin yang lucu-lucu, yang enak-enak yang mereka suka gitu, biar mereka juga ada memori. Oh ternyata waktu kecil bunda saya masakin saya seperti ini. Nih sekarang kita sebentar lagi mau pulang ya Legiters, karena udah selesai makannya. Ini juga lihat nih pemandangan sore hari, indah banget ya, rasanya adem gitu hati ya, karena mungkin ya kita selama ini capek ya lihat huru hara gitu ya, keramaian, begitu ngeliat sungai, danau, rasanya kayak hidup gitu. Iya di sini banyak, awas kesandung ya, banyak.
Baiklah Legiters, sekian dulu cerita Olive hari ini. Sampai bertemu lagi di vlog berikutnya. Semoga Legiters sehat-sehat selalu ya. Selamat beristirahat Legiters, bye-bye.